Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan selanjutnya. Hari ini Bapak akan mengajarkan subbab berikutnya dari bab 3 matriks, yakni inverse matrix. Oke, inverse matrix sebagai penutup materi dari bab 3 matriks ini. Nah, setelah itu silahkan belajar dengan baik untuk mempersiapkan asas semester ganjil. Oke, nanti babnya untuk bahan asas akan Bapak kirimkan. Yang jelas yang perlu kalian ketahui ada 3 bab untuk bahan asas nanti. Pertama bilangan kompleks, kedua polinomial, ketiga adalah matriks. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan materi ke bab ketiga ini. Subbabnya adalah inverse matrix. Oke, langsung saja. Nah, dalam matriks sendiri itu ada operasi matriksnya, penjumlahan, pengurangan. Nah, Bapak rasa untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak ada masalah, karena menjumlahkan dan mengurangan matriks itu kalau ordonya sama. Jadi dia bisa dijumlahkan dan dikurangkan sesuai letak anggotanya masing-masing. Nah, untuk perkalian matriks itu mudah saja karena penyesuaian kolomnya dikalikan baris dan kolom. Nah, kemudian bab sebelumnya adalah determinan. Nah, yang saat ini akan kita pelajari adalah inverse matriksnya. Nah, inverse matrix sendiri itu adalah bisa kalian katakan pembagian pada matriks. Tapi kalau pembagian itu tidak bisa ya. Jadi kalau matriks dibagi matriks itu tidak ada. Jadi dia tetap menjadi pengali matriks, yang mana hal ini pengali matriksnya disebut inverse matrix. Nah, jadi kalian akan mengenal 1 dibagi A. Nah, mungkin kan 1 dibagi matriks A, sehingga ini berubah menjadi A berpangkat negatif 1. Nah, inilah yang disebut inverse matrix. Inverse matrix sendiri itu terdefinisikan rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini determinan A. Makanya modal untuk belajar inverse matrix sendiri itu belajar determinan dulu. Jadi determinan A dikalikan adjoint A. Nah, adjoint A sendiri itu ada bentukannya. Jadi semisal matriks A itu isinya A, B, C, D, maka adjoint A. Nah, jadi di sini A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Adjoint A itu kita memindahkan posisi diagonal utama, kemudian menegatifkan diagonal sampingnya. Jadi seperti ini. Nah, pindah posisi untuk diagonal utama, jadi DA, dan negatifkan untuk diagonal samping, min B, min C. Nah, seperti itu. Ini merupakan bentukan dari adjoint A. Nah, terasa ingat ya? Bedakan dulu yang mana diagonal utama dan diagonal samping. Nah, seperti ini untuk mencari inverse matrix. Oke, langsung saja contoh. Nah, seperti ini. Diketahui matriks A.
isinya 4, 2, 1, 1. Tentukan A inverse, berarti inverse dari matriks A ini. Cara mengerjakannya, jawab. Kalian tentukan dulu determinannya. Jadi determinan A. Nah, boleh tulis seperti ini atau menuliskan kurung garis kemudian A. Nah, ingat, mencari determinan adalah kurung garis 4, 2, 1, 1. Tutup kurung. Ini untuk determinan 2 kali 2 ya. Jadi 4 kali 1 diagonal utama, 4 kali 1 dikurang 2 kali 1 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, jadi kita menemukan determinan A nya 2. Oke, sudah jelas ya. Kalau determinan A nya 2, nah boleh ditulis seperti itu. Oke, Bapak hapus untuk menghemat tampilan pada papan tulis. Determinan A nya sudah kita temukan 2. Nah, kita akan menuju ke A inverse-nya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Oke, sama dengan berapa determinan A nya? 2. Buka kurung. Kurung adalah kurung matriks. Adjoin A nya seperti yang sudah disebutkan tadi. Diagonal utama itu bertukar posisi. Kemudian diagonal samping dinegatifkan, negatif 2, negatif 1. Nah, seperti itu. Sehingga kita menemukan A inverse-nya adalah setengah dikali matriks 1, min 2, min 1, 4. Nah, jawaban boleh sampai sini, tapi lebih sederhana lagi, itu lebih baik. Artinya kalian memasukkan angka yang pecahan di depan ini ke dalam matriksnya, sehingga menjadi setengah dikali 1, setengah kali min 2 berarti min 2 per 2, setengah kali min 1 min setengah kali 4 per 2. Nah, boleh juga sampai sini, atau mau lebih sederhana lagi, kalian bagi yang mana yang sama-sama pecahannya bisa dibagi. Jadi seperti ini, setengah min 2 bagi 2 bisa menjadi min 1. Kemudian min setengah 4 per 2 dengan 2. Nah, boleh sampai seperti ini. Jadi jawaban boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, jadi ada 3 versi jawaban. Namun pemilihan jawaban kalau soalnya pilihan ganda, kalian yang menyesuaikan jawaban tersebut. Nah, seperti ini untuk bab subbab dari inverse matrix. Nah, sampai sini untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Oh ya, kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak jawabannya sampai sini aja? Boleh. Apakah jawabannya harus pecahan? Tergantung dari jawabannya. Jadi bisa aja pecah. Nah, seperti ini. Kalau mau lebih sederhana, ya seperti ini. Jadi nanti jawabannya variasi, di dalam matriksnya ada pecahan, ada yang bilangan bulat. Oke, kiranya sampai sini aja. Semoga bisa bermanfaat. Untuk bahan asas ganjil akan Bapak kirimkan melalui PDF. Nah, Bapak ingatkan kembali bahwa bahan untuk asas ganjil nanti ada 3, yaitu bab 1 bilangan kompleks, bab 2 polinomial, bab 3 tentang matriks. Matriks sendiri nanti sampai subbab inverse matriks. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.